pujian ini mengisahkan tentang sebuah pengalaman hidup Daud yang luar biasa bersama dengan Tuhan, baik dalam kesesakan maupun dalam kemenangan. Daud tetap mengikatkan dirinya lebih erat dengan Tuhan dalam segala keadaan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Setiap kita pasti mempunyai banyak pengalaman berjalan bersama Tuhan sepanjang hidup ini. Melewati masalah dan pergumulan hidup, kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, setiap pengalaman bersama dengan Tuhan biarlah membawa kita semakin erat dengan Tuhan, membuat kita semakin menyenangi tempat kediaman Tuhan, bertemu dalam hadirat-Nya. Semakin erat dengan Tuhan, semakin bersekutu erat dengan hadirat-Nya dalam setiap satu kita dan dalam setiap ibadah, maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kita seumur hidup ini. Amin saudara, mari kita saksikan bersama persembahan adik-adik kita dari GPDI Anugerah. Drama musikal Sekolah Minggu dan Remaja GPDI Anugerah dengan tema Deeper in God, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bangsa Israel memiliki pemerintahan teokrasi, yang artinya Allah sendiri yang memimpin menjadi raja atas mereka. Namun apa yang terjadi atas bangsa ini? Mereka ingin menjadi seperti bangsa yang lain, memiliki pemimpin seorang raja yang nampak dengan kasat mata. Untuk itu dipilih dan diurapilah seorang pemuda dari suku Benyamin bernama Saul untuk menjadi raja. Namun tidak berapa lama dari penobatannya sebagai raja, Saul telah menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah. Dan akhirnya roh Allah undur atas Saul dan roh jahat seizin Tuhan datang mengganggunya. Allah tidak lagi mengokohkan kerajaan Saul, melainkan Allah telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Untuk itu Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai, untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Shalom Aleichem Isai. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom 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 Aleichem. Diberkatilah dirimu dan keluargamu, Isai. Shalom Aleichem, damai sejahtera besertamu juga. Ada pesan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu atas kami, Nabi? Kedatanganku kemari hendak mengurapi salah satu anakmu untuk menjadi seorang raja. Panggillah mereka semua. Baiklah Nabi, Nabi, inilah anak-anakku. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Loh, hanya inikah anakmu? Bah, kok hanya 7, biasanya 8. Siapa lagi yang belum maju?
Ada satu lagi Tuan. Siapa? Daud Tuan. Oh iya, kok bisa lupa aku sama Daud ya. Ah, ya sudahlah, panggil dia sekarang. Baik, siap Tuanku. Daud, Daud, di manakah engkau Tuanku? Apakah engkau sedang bersama dombamu hanya 3 ekor itu? Daud Tuanku, Daud. Daud, cepat Daud, kamu dicari sama Nabi Samuel. Ada apa sang nabi datang ke rumah bapakku? Akan ada yang dirapi sebagai raja. Udah ya cepat. Kemarilah anakku. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dengan ini saya mengurapi engkau untuk menjadi raja bagi bangsa Israel Daud. Tuhan menyertai engkau. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan yang ada padanya sekarang roh jahat seizin Tuhan. Tuanku, jangan seperti ini Tuanku. Roh jahat telah mengganggu kau ya Tuanku. Kita akan hamba-hambamu yang di depan ini Tuanku, mencari seorang pemain musik Tuanku, agar hati Tuanku tenang. Apakah betul seperti itu? Baiklah kalau seperti itu, pelayan, panggillah orang yang pandai bernyanyi itu ke istanaku sekarang juga. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Hatiku menjadi tenang mendengar engkau nyanyi. Hai anak muda, jadilah pelayanku dan pembawa senjata untukku. Baik Tuanku Raja, aku akan melayani dengan segenap hatiku. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang dan berkemah. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbantin. Mereka semua saling menghadapkan barisan perang satu sama lain. Hei bangsa Israel, mengapa kalian keluar untuk mengatur barisan perang? Pilihlah satu orang dari antara kalian untuk melawanku seorang diri, one by one. Jika kalian yang menang, maka kami semua ini akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang, maka kalian semua akan menjadi hambaku. Bukan Tuhan yang sanggup mengalahkan Goliat. Tingginya saja 6 hasta sejengkal. Rakyat menjadi sangat ketakutan dengan hal ini. 3 kilometer cuy, tinggi betul. Ih, takut. Jangan suara penjara tahu hati karena dia. Izinkan aku melawannya Tuanku. Apakah kamu yakin Daud? Emang boleh yakin itu? Nanti kamu bercanda. Tuhan tak melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga mampu melepaskanku dari orang Filistin itu. Baiklah kalau seperti itu, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, ayo jago, kukuriuk, dia memang dahsyat, tapi umpan batu jatuh. Firman Tuhan kan sudah jelas. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada yang namanya Tuhan
Jangan menjadi lemah. Yang namanya anak Tuhan harus kuat dan berani, karena Tuhan pasti membela kita. Dasar bocil, berani-beraninya kamu melawan aku. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnyalah dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangiku dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan Ia juga akan menyerahkan engkau dalam tangan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Akhirnya Goliat pun mati di tangan Daud oleh karena pertolongan Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, datanglah perempuan-perempuan dari kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari, merayakan kemenangan Daud yang luar biasa hebatnya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, dan Saul akhirnya hendak membunuh Daud. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul roh Tuhan telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dirinya. Daud tidak lagi menjadi pelayan dan pembawa senjatanya Saul. Akhirnya sampailah Daud di gua Adulam. Ketika didengar saudara-saudaranya dan keluarganya, pergilah mereka ke sana menjumpai Daud. Kemudian berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, mereka yang dikejar-kejar tukang piutang, yang mengalami sakit hati, maka ia menjadi pemimpin atas mereka. Daud menguatkan mereka, dan ia membawa mereka untuk lebih dekat dan mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan dia, kira-kira ada 400 orang banyaknya. Saudara-saudaraku, kalian hidup kesukaran kesesakan yang tersakiti hatinya. Mulai hari ini, jangan kamu takut, jangan kamu tawar hati, jangan kamu bimbang, tetapi percayalah bahwa Dia sanggup menolong dan memulihkan kehidupanmu. Dia sanggup membela dan mengangkat hidupmu. Datanglah mendekat kepadanya, bawalah hidupmu, serahkanlah hidupmu kepadanya, dan percayalah masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan sia-sia, karena di mata Tuhan hidupmu sungguh berharga. Mari bersama-sama denganku kita mengalami Tuhan dan semakin dekat kepadanya. Akan selalu ada pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Seperti Daud, ketika dia diurapi pada usia 15 tahun, bukan berarti dia langsung menjadi raja. Tuhan memerlukan waktu untuk memproses Daud sehingga dia menjadi dewasa. Karena melalui proses itulah ada banyak sekali mujizat dan keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi Daud. Mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dalam akan membawa kita kepada pengalaman dan kedewasaan rohani yang hidup. Akan ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Jangan takut, marilah melangkah dan masuk lebih dalam untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin.
Haleluya, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Lebih erat dengan Tuhan, inilah wujud kasih kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Deeper in